Dua boneka yang dibawa oleh polisi ini adalah boneka yang menggambarkan Dante yang merupakan korban, sementara yang satu lagi adalah anak dari tersangka. Oh nggak usah, phone aja. Tapi aku belum pakai earphone. Wait. Tapi kan aku harus Oh, tapi kan aku harus tahu kapan aku masuknya. Emang nggak mantul mas kalau aku loudspeaker loh. Ya nggak apa-apa sih, biar aku bisa contek mod juga. Rekonstruksi ini merupakan adegan ke-19, saudara. Dante bersama anak tersangka sudah berada di kolam renang. Dante bersama anak tersangka sudah berada di dalam kolam renang, lalu tersangka belum masuk ke dalam kolam renang. Kalau Anda lihat di tanda panah yang dibawa oleh polisi ini sudah memasuki adegan ke-19. Sementara di TKP ini adegan dimulai pada adegan ke-14 sampai nanti akan ada adegan ke-49C. Pada rekonstruksi siang ini, saudara, atau yang dilakukan sepanjang hari ini setelah tadi dilakukan di Mapolda Metro Jaya dan siang ini dilakukan rekonstruksi adegan di TKP Kolam Renang Palem, nantinya kepolisian beserta pihak-pihak lain akan melakukan konsolidasi akhir dari rekonstruksi yang sudah dilakukan sepanjang hari ini. Ini masih rekonstruksi adegan ke-19 yang menggambarkan Dante bersama anak tersangka masih berada atau sudah berada di dalam kolam renang berdua, sementara tersangka ada di luar kolam renang. Kalau dari gambar yang tertangkap kamera tim liputan kami, saudara, ini belum terlihat kehadiran ibunda dari Dante yaitu Tamara Tiasmara. Jadi baru ada tersangka yang hadir di rekonstruksi pada siang hari ini di TKP Kolam Renang Palem. Sementara tadi di Mapolda Metro Jaya, Tamara hadir karena ada beberapa adegan yang melibatkan Tamara. Kami review rekonstruksi yang dilakukan tadi di Mapolda Metro Jaya, saudara. Ada beberapa adegan yang menunjukkan setelah tersangka mengirim pesan singkat kepada Tamara untuk mengajak Dante berenang.
Lalu Tamara mengantarkan Dante ke rumah tersangka. Setelah dititipkan, Tamara lalu berangkat untuk syuting. Setelah ini saudara, kami masih akan menginformasikan kepada Anda rekonstruksi kematian Dante yang saat ini di TKP kolam renang bersama Muhammad Syahreza. Terima kasih, sampai jumpa. Anda masih menyaksikan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, saudara. Seperti tadi disampaikan oleh Pascalis Siswari, adalah ini adegan ke-19 yang dilakukan tersangka. Dan kita juga masih akan melihat bersama rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita tahu, saudara, bahwa rekonstruksi sudah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya sejak tadi. Saya akan membacakan kembali jadwal-jadwal rekonstruksi perkara pembunuhan korban Raden Dante Khalif Pramudityo. Rekonstruksi adegan 2-12 dilakukan di lobi air mancur di Treskrimsus Polda Metro Jaya, lalu berangkat ke TKP yang saat ini Anda saksikan di kolam renang Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan jam 13, rekonstruksi nantinya juga akan dilakukan adegan 1, 14-49C di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan nantinya jam 17 waktu Indonesia Barat konsolidasi akhir dan kembali ke Mako Jaya. Kita juga masih melihat bagaimana tersangka ini dibawa oleh petugas untuk memeragakan sejumlah adegan terkait dengan kematian Dante di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan saudara, informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ada Renata Panggalo di sana. Selamat siang Renata, dengan Reza di sini. Renata, ada berapa adegan yang akan dilakukan oleh polisi terhadap tersangka di kolam renang hingga siang ini? Iya, Reza dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hari ini akan diperagakan sebanyak 49 adegan terkait dengan kasus pembunuhan Dante, yang dimana saat ini kami sedang berada memantau di kolam berenang yang menjadi TKP pembunuhan terhadap Dante. Untuk saat ini memang yang kami bisa sampaikan adalah terakhir adalah adegan ke-22 yang dimana tadi sempat kita saksikan bersama-sama tersangka ini ikut masuk ke dalam kolam renang bersama dengan Dante dan juga anak dari tersangka. Yang dimana tadi memang di adegan ke-22 itu tersangka meminta agar anaknya bersama juga dengan korban Dante ini melakukan gaya berenang meluncur ke arah tersangka. Nah, saat ini memang kondisinya yang berada di kolam berenang ada Dante dan juga anak tersangka. Tadi sempat tersangka ini dibawa oleh para penyidik untuk kembali masuk. Kalau berdasarkan keterangan dari panduan penyidik pada saat rekonstruksi, saat ini adalah adegan di mana tersangka ini sedang mengambil kacamata berenang untuk Dante. Namun sampai sekarang ini memang kondisi kolam berenang belum ada pergerakan lagi karena sepertinya peragaan adegan sudah masuk kembali ke dalam gedung dari kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Masih kita pantau bersama-sama, Reza dan juga saudara. Memang masih banyak adegan yang perlu dilakukan. Tadi saya sudah katakan juga ada 49 reka adegan yang akan dilakukan. Renata, yang saat ini disaksikan oleh pemirsa Kompas TV adalah gambar CCTV. Bahwa ahli digital forensik menemukan histori bahwa tersangka pernah membrowsing begitu akses CCTV di kolam renang tersebut. Apakah ini juga nantinya akan diperagakan atau seperti apa adegan yang nantinya akan
dilakukan oleh tersangka terkait dengan hal tersebut? Iya, Resa dan juga saudara, terkait dengan tersangka yang memantau CCTV, itu adalah CCTV yang sedang terputar sebelum tersangka dan juga korban menuju ke TKP. Jadi ceritanya tadi saya sempat juga berbincang dengan Kasubdit Jatantras, AKP Rovan, yang dimana memang untuk CCTV tersebut ataupun pemantauan CCTV tersebut itu bisa mengindikasikan bahwa tersangka ini sudah memantau terlebih dahulu CCTV sebelum kemudian bergerak menuju TKP. Hal ini kemudian yang menjadi petunjuk bagi para penyidik untuk melihat unsur pada pasal 340 nantinya. Jadi kita cermati bersama-sama memang karena kepolisian juga menjerat tersangka ini dengan sejumlah pasal, salah satunya memang adalah pasal terkait dengan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Dan juga adegan tersebut sudah diperagakan tadi di Polda Metro Jaya pada adegan ke-13. Resa. Oke, Renata, gambar terbaru yang disaksikan pemirsa Kompas TV, ini tersangka kembali digiring oleh petugas untuk berada di sisi kolam renang. Adegan apa lagi nantinya yang akan dilakukan di sini? Ya, kalau yang kami pantau sejauh ini memang suara dari polisi yang menjelaskan terkait dengan adegan rekonstruksi ini lumayan samar-samar karena memang tempat kami berdiri ini cukup jauh dari sumber suara. Tetapi kalau yang bisa kami saksikan ini belum sampai pada adegan di mana tersangka ini mencoba untuk menenggelamkan korban gitu ya. Jadi masih kita tunggu, ada 49 adegan yang perlu diperagakan dan sampai saat ini baru sekitar 20-an adegan yang sudah diperagakan. Jadi mari kita sama-sama pantau, tetapi kalau memang yang kita sudah lihat begitu ya dari kemudian penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, memang tersangka ini menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam berenang dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Dan kalau dari penyidikan, Yuda ini mengaku ataupun tersangka ini mengaku bahwa upaya menenggelamkan itu adalah sebuah bentuk latihan pernapasan. Ini dilakukan 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda, paling lama 54 detik. Dan aksi kejinya juga ini disaksikan langsung oleh anaknya sendiri. Jadi memang untuk sekarang belum sampai pada adegan tersebut, tetapi nanti kita sama-sama pantau bagaimana kemudian proses penenggelaman itu terjadi. Saat ini kita lihat tersangka masuk kembali ke dalam kolam renang, Resa dan juga saudara. Nanti kita saksikan apakah sudah sampai ke dalam adegan tersebut atau tidak. Resa. Iya, 12 kali korban menenggelamkan, korban ditenggelamkan oleh tersangka, dan ini juga akan dilakukan proses adegan rekonstruksi yang disaksikan oleh petugas dan juga pemirsa Kompas TV. Selanjutnya, apakah memang alasan untuk melatih pernapasan terhadap korban ini bisa juga diklarifikasi oleh polisi atau seperti apa? Karena kalau kita lihat gambar ini korban tersangka maksud saya sempat naik kembali dari dalam kolam renang. Iya, Resa, kalau dari pernyataan polisi memang untuk terkait dengan motif mengapa kemudian melakukan upaya penenggelaman ini masih dilakukan penyidikan, dan ini juga mengajak ataupun melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia ataupun APSIFOR, yang dimana untuk saat ini memang pemeriksaan tersebut masih terus dilakukan. Ini disebut harus dilakukan kurang lebih sebanyak 30 kali. Yang berarti ini memang masih membutuhkan waktu beberapa minggu begitu ya untuk mendalami kemudian motif yang ataupun alasan Renata, mengapa kemudian upaya penenggelaman tersebut harus dilakukan. Saya harus potong pembicaraan Anda karena kita akan melihat lagi dan bisa Anda sampaikan bahwa ini tersangka dan juga korban serta anak dari tersangka yang diganti dengan boneka sudah naik dari dalam kolam berenang, dan ini menunjukkan sejumlah adegan lagi di atas kolam renang. Bisa Anda gambarkan seperti apa, Renata? Iya, Resa, memang kalau terkait dengan apa yang kemudian sedang diperagakan, ini suara polisi memang cukup samar-samar dan tidak begitu terdengar.
Tetapi kalau kita melihat dari kejauhan, memang ini diindikasikan adegan ke-25. Oke. Dan ini terlihat juga tersangka sudah kembali ke gazebo begitu ya, untuk bersiap melakukan adegan selanjutnya. 25. Kita pantau bersama, tampaknya memang masih menunggu keterangan selanjutnya dari pihak kepolisian terkait apa adegan yang akan dilakukan. Oke. Seperti Anda sampaikan, tersangka berada di gazebo setelah adegan dengan kedua anak begitu ya, dengan dua anak yang memang salah satunya korban, salah satunya adalah anak dari tersangka begitu, naik ke atas kolam renang. Lalu ini sepertinya juga kembali untuk memberagakan adegan lagi, karena memang menurut Anda yang tadi Anda sampaikan ada 25 adegan yang sudah diperagakan hingga siang ini dari 49 adegan yang nantinya akan dilakukan oleh tersangka begitu. Kita juga masih melihat bersama Renata dan juga pemirsa bagaimana adegan dan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur ini dilakukan. Sejumlah adegan satu persatu diperagakan oleh tersangka. Renata, ketika melihat gambar ini bahwa setelah dari gazebo kembali ke pinggir kolam renang untuk selanjutnya bersama-sama meragakan adegan selanjutnya, apa yang memang akan dilakukan selanjutnya? Adakah informasi yang Anda peroleh di sana? Karena memang ini petugas juga membawa boneka yang diumpamakan adalah korban dan anak dari tersangka. Ya, Reza dan juga saudara, untuk menjawab pertanyaan Anda memang membutuhkan keterangan lebih detail dari polisi terkait dengan kronologi. Apalagi memang untuk rekonstruksi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mencocokkan keterangan dari saksi, merunutkan kronologi apakah memang keterangan dari tersangka ini kemudian sudah sama begitu dengan para saksi yang hadir di sana. Jadi memang terkait dengan kronologi detailnya belum kami ketahui, masih kita akan tunggu kronologi detailnya, karena memang kalau dari informasi polisi, kronologi yang dijelaskan itu baru terkait dengan adegan-adegan yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya, yang berarti proses yang dimana tersangka ini mengajak korban untuk berenang, kemudian ibunda korban mengantarkan korban ke rumah tersangka. Jadi memang terkait dengan detail-detailnya yang baru disampaikan polisi, barulah proses sebelum dari TKP ataupun TKP kolam renang begitu ya. Terkait dengan detail untuk proses bagaimana kemudian pembunuhan itu terjadi, hal itu memang sudah dirilis oleh polisi, yang dimana memang tersangka ini melakukan penenggelaman ataupun upaya penenggelaman ini sebanyak 12 kali terhadap korban. Dan ini momen yang kita tunggu, yang dimana sudah dibuktikan dari CCTV juga bahwa upaya itu dilakukan sebanyak 12 kali dengan rentang waktu yang berbeda, kemudian juga hal ini dilakukan di kolam berenang dengan kedalaman 1,5 meter dan disaksikan juga oleh anak tersangka sendiri. Jadi terkait dengan detail-detail kronologi ini pun juga masih digali oleh polisi, karena balik lagi tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mencocokkan apakah keterangan dari tersangka dan saksi yang berada di TKP ini sudah benar, baru kemudian nantinya akan dirilis oleh polisi kronologi detail-detail usai rekonstruksi ini dilakukan. Reza. Adegan demi adegan dilakukan oleh tersangka di hadapan petugas dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan Breaking News Kompas TV hari ini, di mana kita tahu bahwa Dante, bocah yang berusia 6 tahun ini, meninggal dunia pada 27 Januari 2024 saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan penyebab kematian korban yang ini tadi sempat Anda sampaikan adalah akibat ditenggelamkan sebanyak 12 kali oleh tersangka. Dan kita juga masih menyaksikan, saudara, bahwa rekonstruksi kematian Dante di kolam renang masih terus dilakukan. Ada 49 adegan yang nanti diperagakan oleh tersangka terkait dengan kematian korban. Saat ini korban dan juga anak dari tersangka digantikan dengan boneka
yang diikutsertakan dalam rekonstruksi hari ini bersama tersangka di kolam renang. Kita akan kembali ini melihat saudara dan juga Renata bahwa tersangka menunjuk bagaimana posisi saat itu dari korban dan juga anak tersangka yang ikut berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur. Lalu bagaimana ia juga ikut serta berada di dalam air di kolam renang tersebut, dan kita juga masih melihat bagaimana ia melakukan aksi pembunuhan tersebut. Kita juga masih akan menunggu begitu. Bersembilan. Renata, siapa sajakah yang Anda lihat dari rekonstruksi di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur yang hadir, baik itu keluarga maupun kuasa hukum dari tersangka? Iya, Reza, yang bisa saya gambarkan memang tentu rekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka sendiri. Ini tidak diwakilkan oleh pemeran pengganti, langsung diperagakan oleh tersangka Yuda Arfandi. Kemudian penyidik-penyidik dari Polda Metro Jaya, Subdit Jatanras. Yang bisa kami pantau juga dari kejauhan, ini ada ibunda dari Dante yang didampingi oleh kedua rekannya. Lalu kemudian tentu untuk pemeran, baik itu korban maupun anak dari tersangka ini, diperagakan dengan menggunakan boneka. Yang bisa kami sampaikan juga, Reza dan juga saudara, saat ini merupakan adegan ke-29. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di adegan sebelumnya, sekitar adegan 24, 25 begitu, tersangka ini mencoba untuk memberikan ataupun mencari kacamata renang untuk digunakan oleh korban. Dan saat ini di adegan ke-29, Reza dan juga saudara, ini merupakan adegan tersangka menyerahkan kacamata renang atau akan meragakan pemberian kacamata renang kepada korban. Tetapi tampaknya ini masih ada koordinasi sedikit yang dilakukan oleh kepolisian sebelum adegan tersebut diperagakan. Masih kita pantau bersama-sama, Reza dan juga saudara, apa adegan selanjutnya. Reza. Iya, yang juga menarik perhatian publik selain anak dari selebritas Tamara Tiasmara yang meninggal dunia oleh kekasihnya, begitu ekspresi dari ibunda yaitu Tamara juga menjadi perhatian publik. Bagaimana Anda melihat ekspresi yang ditujukan oleh ibunda Dante pada saat rekonstruksi dilakukan dan digelar di kolam renang Pondok Kelapa Jakarta Timur siang ini? Iya, kalau yang bisa saya gambarkan tadi memang ekspresi dari ibunda Dante pada saat memperagakan sejumlah adegan tadi di Polda Metro Jaya, Reza dan juga saudara, yang tampaknya kalau dari kasat mata begitu ya, Reza dan juga saudara, dari ciri fisik mungkin bisa saya gambarkan tadi Tamara Tiasmara, ibunda korban, ini memang tampak seperti kelelahan. Kantung matanya ini saya lihat tadi perhatikan cukup gelap, memang kelihatannya seperti kelelahan. Tetapi memang untuk adegan-adegan yang dilakukan, baik itu dari adegan 2 sampai ke adegan 13, sukses ataupun berjalan lancar dilakukan oleh ibunda Dante, meskipun memang tadi sempat ada mungkin hambatan-hambatan untuk berkoordinasi tentunya dengan penyidik, apakah memang keterangan dari Tamara maupun keterangan dari tersangka dan sejumlah saksi lainnya yang sudah di BAP begitu ya, ini sudah cocok atau belum. Tetapi kalau yang bisa kami sampaikan memang ibunda dari Dante ini masih terus memantau jalannya rekonstruksi yang dilakukan di kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Reza. Ya, Renata, ini tersangka dan juga salah satu boneka, apakah korban atau anak tersangka begitu, sudah menjauh dari tepi kolam renang. Adegan keberapakah ini dan seperti apa jalannya rekonstruksi di sana? Ya, Reza dan juga saudara, ini saya lumayan kesulitan untuk melihat adegan keberapa, tetapi yang bisa saya jelaskan memang
posisi tersangka ini sudah bersama dengan korban. Sekedar informasi Resa dan juga saudara, untuk korban ini memang diwakilkan dengan boneka yang berwarna merah ataupun topi merah dengan aksen merah. Sedangkan untuk anak tersangka ini menggunakan boneka yang berwarna merah muda. Baik. Untuk sekarang ini adegan ke-30, tampaknya ini sudah akan bersiap untuk melakukan adegan penenggelaman, tetapi masih kita pantau lagi. Tentu kita tidak bisa berandai-andai, saudara. Bisa saja ini merupakan adegan untuk meluncur begitu ke tepi kolam. Tapi kita perhatikan saja nanti apa adegan selanjutnya akan dilakukan oleh tersangka dan penyidik dari Subdit Jakarta Polda Metro Jaya. Resa. Di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter yang tadi Anda sampaikan, Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante, bocah berusia 6 tahun, meninggal dunia. Dan ini rekonstruksi kematian Dante di kolam renang terus dilaksanakan oleh kepolisian dan juga tersangka dihadirkan serta ibunda dari Dante sendiri, Tamara Tiasmara, selebritas yang juga turut hadir selama rekonstruksi berlangsung. Renata, ini kalau misalnya saya bisa sampaikan kepada Anda, gambar yang kita tampilkan ke pemirsa Kompas TV, tersangka sudah mulai menepi dari lokasinya titik ia berenang bersama korban dan juga anak tersangka. Apakah sempat pindah lokasi kolam renang dari kedalaman 1,5 meter ke tempat yang lebih dalam atau lebih rendah begitu? Atau seperti apa yang Anda ketahui, Renata? Iya, Resa dan juga saudara, kalau yang kami pantau, ini memang tentu kami juga terbatas karena berada di sisi yang cukup sulit untuk melihat keterangan-keterangan yang ada di kolam berenang. Tetapi kalau yang bisa kami saksikan ataupun sampaikan, ini memang sepertinya kolam berenang yang sedang terlihat di visual Anda ini juga masih merupakan kolam berenang dengan kedalaman 1,5 meter. Sini sudah terlihat sejajar begitu ya, korban bersama dengan anak dari tersangka. Kemudian ini tersangka juga sekarang sudah berada di sisi kolam renang. Koreksi kalau saya salah, Renata, apakah posisi ini sama dengan posisi saat CCTV tersangka menenggelamkan korban yang sempat ramai di media sosial? Kalau memang sekilas ya memang kita ketahui juga CCTV-nya cukup buram begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan, kemungkinan besar, betul, Resa, ini merupakan sisi kolam renang yang tampak di CCTV yang sudah beredar di media begitu ya. Tetapi kita masih ingin saksikan apakah ini, oh ya, kalau yang kami lihat di sini, ini sudah merupakan adegan ke-31B yang dimana tampak tersangka sedang menenggelamkan korban dan upaya ini dilakukan sebanyak 12 kali. Kalau yang kami pantau, ini sepertinya baru yang pertama kali adegan proses penenggelaman ini yang disebut oleh tersangka merupakan upaya melatih pernapasan. Memang untuk jangka waktu kemudian berapa lama ini korban harus berada di bawah air ini beragam, tetapi kalau yang salah satu yang kami ketahui ini selama 54 detik yang terlama. Jadi masih kita saksikan bersama-sama apakah nantinya polisi juga akan menunjukkan proses penenggelaman ini sebanyak 12 kali atau seperti apa. Resa. Ya, kita juga masih melihat karena memang dari gambar CCTV yang berada di media sosial dan juga rekonstruksi yang Anda saksikan saat ini pemirsa, bahwa sisi lengkungan kolam renang ini kurang lebih mirip dengan apa yang kita bisa pernah lihat di media sosial terkait dengan tersebar CCTV penenggelaman anak dari Tamara Tiasmara di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Adegan ke-31 yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Renata Pangalo, yang saat ini juga masih kita saksikan bersama, bagaimana tersangka yang
nantinya ini kita akan melihat cara menenggelamkan korban di depan mata anak dari tersangka sebanyak 12 kali dengan durasi paling lama menenggelamkan sekitar 54 detik. Dan ini juga kita masih akan melihat bagaimana proses berlangsung rekonstruksi yang dilakukan dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui layar kaca Kompas TV dan juga para petugas, dan turut hadir juga ibunda dari Dante, Tamaratia Asmara, bersama rekannya yang melihat bagaimana anaknya ditenggelamkan oleh sang kekasih di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur.